Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kali ini saya bersama seorang tokoh muda yang menginspirasi generasi muda lainnya, dan beliau kita panggil Jenderal Sudirman. Karena namanya Sudirman, ya, lengkapnya Sudirman SAP. Pak Sudirman ini dikenal oleh kalangan masyarakat dalam banyak lapisan, karena sebelum ini beliau pernah menjadi anggota KPU, aktif juga menjadi pengurus organisasi kepemudaan ya, dan organisasi kemasyarakatan serta peran-peran pemberdayaan lainnya. Nah, kali ini saya sengaja silaturahmi ke kediamannya karena saya lihat ada spanduk besar di situ, Pak Sudir. Ya, betul. Spanduk tanda perjuangan. Spanduk perjuangan gitu kan. Dan beliau sekarang ini jadi bintang bagi generasi muda Semawa yang ikut ambil peran dalam bidang politik. Nah, karena itu kita ingin bincang-bincang dengan beliau nih, mudah-mudahan apa yang menjadi gagasan, pemikiran bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Apa kabar Pak Sudir? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah masih sehat. Masih sehat. Walaupun dari tadi pagi kita keluar terus? keliling ya. Keliling Di terus Kecamatan ya? Mohilir tadi. Oh, Sempat iya. mau silaturahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Anak muda Ya? harus tetap semangat. Iya dong. Karena energinya muda gitu Iya. ya. Tagline-nya muda. Muda. Tagline-nya muda ya. Bersinar. Tagline-nya Tagline-nya bersinar. Iya, bersinar itu energi. Iya. Sudah muda bersinar pula. Iya. Itu energi positif yang coba kita bangun. Iya. Bapak kan dikenal di mana-mana nih, viral sebagai bintang belakangan ini kan, karena ada baliho, spanduk, stiker, ada foto Bapak itu. Ya, katanya sebagai calon Iya. dalam kontestasi pilkada Kabupaten Sumbawa sebentar lagi. Tapi sebelum kita ke sana, tak kenal maka tak sayang kan? Ya, kita pingin ya korek beberapa poin lah tentang beliau nih. Pak Sudirman, Bapak ini bisa ceritakan sedikit lah bagaimana perjalanan sekolah sampai dengan kemudian menjadi anggota KPU ini kan. Iya. Pasti ada korelasi yang kuat antara pendidikan, peran kepemudaan sampai dengan menjadi anggota KPU. Silahkan. Ya, alhamdulillah. Riwayat pendidikan kita, Bang Ais, Ya. itu menghabiskan waktu untuk menempuh pendidikan di Muhammadiyah. Ya, Perguruan tinggi? Ya, perguruan tinggi Muhammadiyah dari SMP, Oh, SMA, SMP. ya, kemudian universitas di Muhammadiyah. Jadi kader tulen Muhammadiyah lah. Iya, kader perserikatan Muhammadiyah. kader Dari perserikatan SMP-nya di Muhammadiyah. Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah. Ya, Terus kemudian kuliah di Muhammadiyah Yogyakarta. di Muhammadiyah Yogyakarta Ya. juga. Oh, jurusan apa itu, Pak? Jurusan hubungan internasional. Hubungan Fakultas internasional. Fisipol ya. Fisipol hubungan Internasional. Apa korelasinya dengan KPU nih? Ya, alhamdulillah di antara teman-teman saya yang seangkatan di jurusan di Fakultas Fisipol, alhamdulillah saya yang linier. Iya, Artinya nyambung. Iya, nyambung. Jadi ketika selesai saya kuliah, kemudian saya sempat aktif di lembaga Small Center, ya. Kemudian saya aktif mengajar juga di USA, mengajar tentang pengantar ilmu politik. Alhamdulillah ada kesempatan buka di KPU saat itu. Di umur saya di 23 tahun saat itu, Bang Ais ya. Terlalu muda ya, sangat Terlalu muda. muda. Ya, saya selesai itu di bulan Desember. Kemudian ada tes KPU di bulan 3 saat itu. Ya, tahun 2003 ya. 2003. Iya, 2003. Kemudian alhamdulillah saya dapat kesempatan dipercaya ya maju bersama ya ada Suwardi Soo, teman saya dulu kan. Iya. Maju bersama, dan alhamdulillah dia masih di KPU sekarang berkarir. Sekarang. Nah, saya berkarir di KPU itu kan 3 periode ya. Ya, 3 Dia periode. tahun berapa? Dari tahun 2003 sampai 2019. Pada usia 23 tahun. udah kawin belum kan? Belum, masih lajang. Masih lajang. Masih taruna. Masih ya? taruna. Taruna motek. Iya. Jadi karena kita niatkan masuk KPU itu ya niat untuk nikah. Jadi Allah itu meridhoi perjalanan perjuangan Iya. kita. Alhamdulillah
Saya saat itu saya lihat saya yang termuda seluruh Indonesia. Pada usia 23 Pada 23 tahun ya saya aktif Iya, saya iya. menjabat di KPU. Alhamdulillah kemarin tanggal 20 Februari 2019 saya istirahat. Jadi tidak lagi ikut kontestasi seleksi yang ada di KPU. Jadi 3 periode di KPU itu ya sebagai apa saja gitu. ya saya pernah jadi anggota, kemudian pernah jadi ketua. Nah, tahun berapa itu? Tahun 2008 ya, periode pertama ya. Periode pertama Iya, ya. periode Setelah Pak Rifai. pertama ya. Almarhum ya. Jadi Nah, alhamdulillah. Sebentar dulu. Di KPU itu kan karena saya juga pernah satu periode itu kan. Kerja kita kan kerja memfasilitasi proses politik Iya, ya kan. Jadi jangan-jangan karena pengalaman di KPU ini merasa punya energi cukup gitu kan, punya apa sih referensi, punya kekuatan yang cukup untuk kemudian bisa kita sentuh dunia politik sampai kemudian ikut pilkada. Iya. Apakah itu ikut mempengaruhi misalnya, peran Bapak di KPU selama 3 periode, lalu apa korelasinya ini dengan ikut kontestasi dalam pilkada Sumbawa? Iya, korelasinya sebenarnya gini. Ketika saya berakhir di KPU tanggal 20 Februari, sebenarnya saya sudah mimpi 2 tahun sebelum saya berakhir, saya mau mencari suasana baru. Ya, suasana ingin berbisnis sebenarnya. Iya. Ingin pengusaha. Karena apa? Orang tua saya dulu kan mimpinya anaknya jadi PNS. Ya, tapi saya bilang sama orang tua saya, ya saya coba cari jalan lain dalam kehidupan ini karena hampir rata-rata kakak saya kan banyak yang PNS. Ya, alhamdulillah orang tua ridho, saya alhamdulillah eksis di KPU 15 tahun 6 bulan. Nah, niat saya mau berbisnis sebenarnya. Nah, kenapa kemudian sekarang ikut terlibat dalam proses pilkada? Ya karena kalau saya lihat itu ada spirit dalam diri saya itu yang tidak pernah saya rubah doanya. Bang Ais. Iya, apa. Nah kalau dulu doa ketika saya memahami tentang makna doa, Iya. ya di waktu SMA itu ya, saya selalu berdoa, ya Allah jadikanlah hambamu anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Nah ini kan selalu saya panjatkan doa ini selama saya di KPU. Ya mungkin itu saya yang membuat saya terpilih di KPU Doa ini. itu ya? Iya, doa ini. Nah setelah saya pensiun di KPU, istirahat di KPU, doa ini tidak pernah berubah dalam apa keseharian kita sholat gitu ya, baik wajib maupun sunat. Nah mungkin Allah itu menarik saya kembali ke urusan pilkada ini karena berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan kebijakan gitu. Oke. Satu hal yang menarik ini, betapa dahsyat kekuatan doa itu jika kita ucapkan dalam waktu yang intens dan konsisten gitu kan. Ternyata itu bisa memframe perjalanan masa depan itu anak manusia gitu. Dan jangan-jangan doa itu pula yang dilantunkan atau yang dibacakan oleh Bapak Ibu, sehingga apa yang menjadi langkah perjalanan Pak Sudirman dalam meniti karir menjadi lebih elegan, lebih lancar sampai ke sekarang. Ini spirit doa nih, poinnya ya, bahwa doa itu dahsyat. Oke, kemudian pada usia yang muda sudah menjadi anggota KPU, kemudian Bapak berkeluarga. Alhamdulillah saya di periode pertama karena saya tes KPU niat untuk mau nikah. Alhamdulillah Allah kabulkan dan saya menikah di tahun 2005 ya. Di 2003. Ya saya nikah 2003 akhir. Alhamdulillah sekarang sudah punya 3 putra ini, Bang Ais. Ya, sebentar, bidadari mana yang beruntung dipersunting oleh seorang Jenderal Sudirman ini? Ya saya ini kalau saya bisa bilang saya bisa berbangga hati. Saya ini lelaki tangguh saya. Iya. Ya karena saya mengambil karena saya mengambil istri itu orang Medan. Iya, jadi berapa provinsi terlampaui gitu. Laut terlampaui, alhamdulillah. Ya alhamdulillah sampai hari ini masih kita tetap rukun, kompak ya. Mudah-mudahan kami menjadi bagian dari keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Dan sudah punya 3 putra. Sudah punya 3 putra. Oke, selain di KPU kita juga
mengikuti peran-peran kepemudaan Bapak. Ya selain itu, konon pernah menjadi ketua pemuda Muhammadiyah Sumbawa. Ya, Nah, alhamdulillah. pada masa apa itu dan apa yang dilakukan itu? Saya jadi sekretaris pemuda ya, Iya, iya. bersama Pak Edi Sofian Bule. Oh, Bang Edi, oke. Ya, Iya, 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 iya. kami hidupkan pemuda Muhammadiyah kembali dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang Karena sempat vakum saat itu, jadi kami tergerak hati kita ketemu dengan Mas Edi Sofian Bule, kemudian kami musyawarah. Mas Edi kita percaya sebagai ketua, saat itu saya sekretaris pemuda. Ya, tapi karena kesibukan aktivitas KPU cuma bisa 1 periode. iya, iya. Karena ada komitmen dari KPU itu harus bekerja sepenuh waktu. Betul, betul. Jadi keterlibatan di organisasi masyarakat ya kita kurangi, ya. Saya pernah mengalami juga hal itu. Ya, tapi spirit kita beraktivitas di lembaga sosial itu ya melekat, karena memang dulu ketika saya mahasiswa, alhamdulillah kan sempat dipercaya sebagai koordinator pelaksana harian ya Ikatan Mahasiswa Visipol seluruh Indonesia saat itu. Oke. Sebagai aktivis pemuda dan sekarang juga masih muda gitu kan. Udah baru 40 Ah, tahun. baru 40 tahun. Itu usia Nabi mendapat wahyu loh. Nah, sebagai tokoh muda ini, bagaimana Pak Sudir melihat Sumbawa dalam perspektif sebagai orang muda? Nah, Sumbawa kemarin pada masa Bapak menjadi KPU itu dengan Sumbawa sekarang. Karena ini jangan-jangan ada mata rantainya dengan niat Pak Sudir untuk berperan di dunia politik pada momentum pilkada ini. Ya, sebenarnya kalau saya lihat potret Sumbawa sekarang, saya terus terang ada kegalauan ya. Iya, iya. Kegalauan yang saya maksudkan adalah Sumbawa ini potensinya luar biasa. Di antara kabupaten yang ada di Pulau Sumbawa ini, Kabupaten Sumbawa ini yang paling potensinya luar biasa dan letaknya sangat strategis. Ya, karena dilalui kan, oleh jalur transportasi, ya, jalur lintas antar kabupaten. Nah, sayang potensi yang dimiliki ini, kalau kemudian tidak bisa, Sumbawa ini harus lebih baik di masa yang akan datang. Nah, sehingga kita punya peran, ya, kita punya inspirasi ke depan bagaimana Sumbawa yang punya potensi yang luar biasa ini harus mampu lebih di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa Bapak ambil kesempatan gitu ya, istilahnya, Ya. dalam kontestasi. Ya, sebenarnya saya tidak ambil kesempatan. Saya ini diminta untuk berkontribusi. Iya. Ya, berkontribusi, terlibat aktif karena ada omongan teman, Iya, gitu. iya. Termasuk Bang Aisra. Jadi Anda ini masih muda, tapi mau hidup egois. Ya, punya kemampuan, punya kapasitas, punya pengalaman di profesional dan birokrasi pemerintahan, tapi nggak mau terlibat aktif dalam proses urusan kebijakan. Iya. Nah, saya diminta oleh Pak Talib, ya, timnya coba berpasangan, dan alhamdulillah kami sudah komit berdua. Dan perjalanan ini, Bang Ais, sebelum kami terjun ke masyarakat setahun yang lalu kami mulai, ya kami sudah komit berdua dulu. Ya, komit berdua dulu. Apa komitmen kita berdua dulu sebelum kita maju? Ya, karena jangan sampai kita mesra berpasangan di awal, tapi ketika mendapat takdir Allah bahwa kita menjadi bupati itu melalui doa dan dukungan masyarakat, tapi dalam perjalanan kita kurang kompak, kurang harmoni. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Yang pertama itu diperkuat adalah komitmen bersama. Ya, komitmen bersama pribadi dulu, ya. Istilahnya ya memperjaya jodohnya. Ya. Jadi kita mau maju ini untuk apa? Iya. Nah, kami itu punya landasan kesepakatan berdua, kita niatkan maju ini untuk ibadah. Sehingga kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah akan ada keberkahan, baik bagi pribadi kami maupun bagi masyarakat. Oke. Dan kita lihat pasangan Bapak ini dengan Pak Talib ini kan relatif memiliki chemistry yang baik gitu. Karena terlihat kompak gitu ya. Turunnya bersama, kan? Menyentuh dan menyapa masyarakat juga bersama. Dan karena sentuhan itu pula akhirnya
persyaratan pendaftaran yang ditetapkan oleh KPU itu terlampaui bahkan ya. Ya, alhamdulillah. Kami punya cadangan itu sebenarnya 14.000 lebih. Tapi ketika diverifikasi, partisipasi masyarakat itu banyak memberikan dukungan foto KTP dalam bentuk fotokopi non elektronik ada 1.000 lebih. Jadi sisa cadangan kita 13.000. Oke. Secara singkat, bisa Bapak ceritakan bagaimana sosok figur Pak Talib nih sebagai pendamping Bapak di. Nah, kenapa saya menerima pinangan Pak Talib? Pertama adalah saya dengan Pak Talib ini kan tetangga 5 langkah nih Bang Ais. Iya. Kami ini bertetangga selang 2 rumah kan. Iya, iya. Nah, kalau saya keluar dari rumah saya 5 langkah, alhamdulillah saya lihat rumah beliau kan. Pak Talib. Iya, beliau juga begitu pula sebaliknya. Jadi ketika keluar 5 langkah ya lihat rumah saya. Iya, iya. Jadi kami sudah punya spirit semangat bahwa kami ini sudah saling paham bertetangga. Iya, iya, iya. Siapa beliau Pak Talib, siapa saya, kita bisa saling memahami. Sudah terjalin hubungan Ya, emosional. artinya hubungan bertetangga itu cukup baik lah. Ini sebagai modal kami. Modal Ya. awal. Kemudian yang kedua, saya melihat sosok Pak Talib ini kan sosok orang sederhana. Jadi saya lihat sederhana, dan yang paling penting adalah beliau itu adalah sering ke masjid. Ya, sering sholat berjamaah di masjid. Jadi sepanjang berada di rumah itu jamaah di masjidnya tetap rutin, ya subuh, isya. Nah, dan mungkin kami karena satu tempat masjid ini mungkin Pak Talib tertarik dengan saya secara pribadi, mungkin karena kita sering berjamaah bersama-sama. Dan Jadi ada getaran spiritual ya, ya, yang membuat ya akhirnya kedua-duanya berpikir bahwa ini pasangan yang cocok ya, karena secara emosional ketemu sebagai tetangga, kemudian secara spiritual juga punya tempat ibadah yang relatif dekat dan selalu sama. Oke, bagaimana membangun visi bersama tentang Sumbawa Ya, yang kemudian pasti kan tertuang di dalam visi misi yang disampaikan itu. Kami terus terang melihat Sumbawa itu, kami punya tagline Sumbawa bersinar. Sumbawa bersinar. Sumbawa bersinar itu adalah bersikir, berpikir, dan ikhtiar. Iya. Asik. Bersikir ini adalah mengambil spirit dari kebiasaan kami selalu sholat berjamaah di masjid. Ya. Ke depan, kalau semua pemangku kepentingan kebijakan ini ya selalu dekat dengan masjid, ya insya Allah keberkahan, termasuk masyarakat kita ingin dorong gitu. Iya. Jadi spiritnya adalah mengingat Sang Pencipta, ya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Iya. Kalau spirit ini akan tetap kita warnai dalam kehidupan kita sehari-hari di Kabupaten Sumbawa, insya Allah keberkahan itu akan keluar dari segala penjuru. Luar biasa. Ya, dari Coba diulang. bumi, Bersinar itu bersikir, berpikir, dan ikhtiar. Luar Apa biasa. berpikirnya? Ya, kalau spiritnya sudah kita niatkan untuk ibadah, maka berpikirnya itu adalah bahwa pemimpin ke depan itu nggak boleh malas mikir. Iya dong. Ya, jadi kita punya potensi. Iya. Apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk pengembangan kapasitas masyarakat? Betul. Nah, jadi sepanjang pemimpin mau berpikir, maka Allah pasti berikan jalan keluar. Tuhan pasti beri jalan keluar. Iya. Tetapi kalau hambanya tidak mau berpikir panjang, mau nerima saja, mau beres saja, Pasti tidak ada action. tidak ada action. Ya, kami melihat potensi yang ada, itu insya Allah. Nah, kemudian apa ikhtiar? Ikhtiar terakhir adalah potensi yang ada ini harus kita kembangkan semaksimal mungkin. Dengan kerja nyata. Dengan kerja yang secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Mana secara kerja sangat sungguh-sungguh adalah bahwa kita kerja itu bukan untuk memperkaya diri sendiri. Bahwa kita kerja itu adalah untuk membangun peradaban ekonomi masyarakat. Karena kami melihat kesuksesan pemerintah itu bukan terletak pada pembangunan fisiknya, tapi kesuksesan pemerintah itu adalah kami ingin mendorong menciptakan peluang kerja baru atau simbol-simbol ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi. Mantap. Ya. Ini sebagian dari visi bersinar itu, yaitu berzikir, berpikir, dan ikhtiar. Tentunya akan ada program-program unggulan ke depan yang ingin dimainkan sebagai misi daripada pasangan ini. Nah, mencermati dinamika masyarakat yang sekarang ini kan relatif banyak aktif. Alhamdulillah ini bagian dari
peran-peran pemajuan demokrasi ini, masyarakat kita mulai melek politik, ya kan, dan mulai berani membuat pilihan-pilihan. Nah, bagaimana pasangan bersinar ini menangkap apa yang menjadi harapan dasar dari masyarakat atau dari konstituen ini terhadap sebuah perubahan melalui pilkada ini? Pertama, perjalanan 1 tahun kami jalan dengan Pak Talib mengelilingi beberapa desa dan hampir semua desa ya. Hanya desa di wilayah Batu Roto, Tangkam Kulit, Bodesa yang belum, Labuan Haji, Bugis Medang yang belum kami kunjungi. Jadi yang kami tangkap itu adalah, yang pertama adalah ada rasa kerinduan sebenarnya masyarakat itu hadir turunnya pemimpin secara langsung, mendekati rakyat, menyapa rakyat, dan memahami apa persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Yang kedua, dari perjalanan kami coba rekam, ternyata potensi kita dari Terano sampai Alas Barat, dari Lunyuk sampai Labuan Badas itu, masyarakat itu tumpuan ekonominya adalah di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, sehingga kami ya tetap konsisten sampai hari ini. Ke depan seandainya Allah mentakdirkan kami menang melalui doa dan dukungan masyarakat Sumbawa, kami akan fokus ke 3 sektor ini: pertanian, membangun ekonomi perikanan. masyarakat Ya. di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Ya. Bukan berarti bidang yang lain tidak bisa. Bukan, artinya tapi ini prioritas. Ya, ini prioritas. Kalau ketiga sektor ini kita ingin bahwa 3 sektor ini akan mendorong pembangunan untuk semuanya. Iya. Sebagai pemantik atas bergeraknya ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat petani sejahtera, masyarakat peternak sejahtera, masyarakat nelayan sejahtera, maka kehidupan ekonominya akan sejahtera. Dan masyarakat ini adalah banyak di desa. Nah, kita ingin kembangkan kalau masyarakat desa itu sejahtera, maka dengan sendirinya kota itu akan maju. Ya, kita tidak mau balik, kotanya kita majukan, desanya tertinggal, nggak boleh. Sekarang kita balik logikanya, desanya maju, kotanya akan juga maju. Membangun ekonomi juga ada bagian yang tidak terpisah dari membangun pendidikan. Tentu sebagai aktivis pemuda yang melihat perubahan itu adalah sebuah dinamika, maka salah satu cara untuk menciptakan perubahan itu diantaranya dengan pendidikan. Nah, bagaimana Pak Sudir dan Pak Talib mendesain bagaimana upaya membangun pendidikan di Sumbawa menjadi lebih baik? Pendidikan itu kesehatan sebenarnya bukan dalam bentuk kita buat dalam bentuk program. Pendidikan dan kesehatan itu adalah kewajiban pemerintah. Jadi jelas pendiri bangsa kita itu ketika mereka bermusyawarah ya, bahwa kehidupan itu harus dicerdaskan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana supaya cerdas, ya, kemudian supaya sehat, maka ekonominya harus siap dulu. Ya, kalau fondasi ekonominya bagus, maka dengan mudah nanti masyarakat menyekolahkan anaknya. Kalau ekonominya bagus, dia juga dengan mudah mengakses kesehatan, pelayanan kesehatan. Jadi sekarang karena kita ekonominya tidak bisa ada kepastian, maka orang protes tentang kenaikan BPJS, mereka protes dengan kenaikan biaya sekolah yang terlalu mahal. Maka kami itu harus meletakkan posisi fondasi yang awal, yaitu ekonomi. Karena sederhana, Pak Ais, di Sumbawa ini sebenarnya kan ada 2 tugas pemerintah itu: menjaga harmonisasi, bagaimana membangun ekonomi masyarakat. Nah, tinggal 1 tugas yang belum dilakukan oleh pemerintah, membangun ekonomi. Kita kan jarang mendengar konflik antar kampung, ya, antar etnis di Sumbawa itu kan jarang. Berarti tugas kita adalah membangun kapasitas ekonominya. Nah, kalau kapasitas ekonominya kita bangun, karena kami sedikit targetnya. Ketika masyarakat petani, nelayan, peternak itu ya dapat hasil yang bagus, mimpinya bagaimana dia mudah menyekolahkan anaknya. Ketika masyarakat petani, nelayan, dan peternak itu bagus penghasilannya, maka dia akan mudah mengakses pelayanan kesehatan. Baik, itu pointer-pointer yang masuk ke dalam visi misi pasangan bersinar ini, dan mudah-mudahan ini menjadi hal yang kemudian nanti bisa diimplementasi jika kemudian keberuntungan berpihak ya dalam dinamika itu.
sebagai kontestasi, sebagai istilahnya itu ya kompetitor dalam pilkada ini. Apa pesan Pak Sudirman? Bagaimana kita mensukseskan pilkada 2020 dalam era dinamika seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ada himbauan atau apa itu kepada teman-teman kompetitor lainnya untuk bagaimana membangun komitmen supaya penyelenggaraan pilkada ini pertama sukses ya, dan aman. Nah ini aman penting kan, serta tercapai sudah sebuah situasi dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik. Ya kalau saya lihat pilkada hari ini di Sumbawa sudah lumayan bagus. Saya lihat pelayanan penyelenggaranya baik KPU maupun Bawaslu itu memberikan pelayanan sama ya, baik kepada calon kontestasi. Nah alhamdulillah kami ini kan sudah mulai menginjak kaki kami separuh di KPU saat menyerahkan dukungan kemarin KTP ya. Dan itu sudah terlampaui. Terlampaui, tinggal kita nunggu proses verifikasi. Kalau KPU nanti menyatakan lolos verifikasi faktual dukungan KTP, berarti kaki kita sudah dua-duanya. Sudah siap berkompetisi. Nah, kami mengambil jalur persorangan yang kita kenal dengan populer masyarakat itu independen gitu. Nah, kemudian kita hargai juga dengan yang mengambil jalur partai politik. Nah, pilihan kami ngambil jalur independen ya atau persorangan ini ya, karena ini jalur yang bisa memastikan langkah kami. Karena kami berdua dengan Pak Talib itu adalah bukan kader partai politik. Iya, kami belum bisa memastikan apakah kami punya potensi, punya kemampuan gitu ya, punya dukungan dari masyarakat. Tetapi kalau karena kita belum punya bukan kader, kan belum bisa kita pastikan. Maka langkah yang kami ambil dari pengalaman saya yang ada di KPU 15 tahun lalu, ini langkahnya. Kalau responnya positif, kita bisa lolos verifikasi ini satu putaran, berarti kan responnya bagus kepada kita. Saya berjanji dengan Pak Tarif saat itu, ketika kita gagal dalam verifikasi faktual, maka itu yang terbaik bagi kita, daripada kita kalah di pertempuran. Tetapi kalau kita sukses di verifikasi faktual dalam satu putaran, maka itulah modal besar bagi kita untuk insya Allah memperoleh kemenangan di pertempuran. Iya, berpeluang untuk memenangkan pertarungan. Ya. Kepada teman-teman kontestasi. Ya, kepada teman-teman kontestasi lain. Komitmen membangun pilkada yang damai, yang sehat. Ya, kita sekarang ingin kontestasi ini kita jual ide dan gagasan. Ya, janganlah mengupgrade dirinya dengan materi, dengan uang, ya. Termasuk memainkan irama kekuasaan yang ada. Nah, kita ingin yang kita turun ke masyarakat itu menyapa sekaligus menawarkan ini program dan gagasan. Nah kalau itu ya kita akan berbangga hati. Siapapun yang menjadi pemenang, bahwa itulah yang mereka yang pantas memimpin kita, dan kita harus hormati itu. Mantap. Adik sekalian, demikianlah bincang-bincang kita dengan tokoh muda Bapak Sudirman yang insya Allah dalam kontestasi pilkada 2020 akan ambil peran, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapannya bisa terwujud dengan kekuatan doa tadi itu ya, dengan berzikir, berpikir dan ikhtiar yang dan maksimal. Gini Bang Ais, saya maju ini karena mendapat restu dari orang tua. Iya, dan istri. Kemarin kalau orang tua tidak merestui, siapapun ngajak saya nggak ikut. Poin penting adalah doa restu orang tua adalah kekuatan yang maha dahsyat untuk sebuah perjuangan. Terima kasih Pak Sudir, semoga perjuangannya sukses. Terima kasih Bang Ais ya. Jangan bosan-bosan datang ke sini. Amin. Kita akan diskusi lagi pada episode berikutnya. Dan masih banyak tokoh muda yang bisa memberi kita inspirasi. Nanti pada waktu-waktu berikutnya kita akan datangi, kita akan bedah pemikiran ke depan bagaimana membangun Sumbawa menjadi lebih baik. Dan hari ini kita bersama Pak Sudirman telah kita dengar apa menjadi pemikiran dan gagasannya. Insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Pak Sudir. Terima kasih semuanya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.